Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Minggu siang mengunjungi lokasi karantina 11 sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat. Dari temuan tim, sapi-sapi yang terpapar itu mengalami gejala yang sama, salah satunya kuku terbelah dua. Menteri Pertanian mengklaim paparan PMK kini sudah menuju kesembuhan. Menggunakan pakaian hazmat, Menteri Pertanian ikut menyemprotkan disinfektan ke lingkungan kandang. Syahrul menyatakan hingga kini di Indonesia sudah ada sekitar 2.000 ekor sapi yang terpapar PMK. Dari jumlah itu sejumlah sapi ditemukan mati. Virus itu bisa menyerang manusia, kambing, gajah, dan hewan ternak lainnya. Harus bersama-sama. Dan kita katakan bahwa PMK tidak berbahaya bagi manusia. Boleh dikonsumsi bahkan tetapi melalui protokol. Artinya jeroannya nggak boleh dimakan lah. Yang lidahnya yang bengkak, baik hilangkan aja tuh. Misalnya seperti itu. Tetapi dengan perlakuan sudah sembuh seperti ini, kemudian dikarantina agar tidak membawa virus atau tidak carrier, maka tentu saja kita berharap ini bisa baik. Sekali lagi, kasus PMK pada sapi terdeteksi masuk Provinsi Lampung sejak 2 pekan lalu. Belasan ekor sapi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji terpapar, 1 ekor diantaranya mati. Menteri Pertanian meminta peternak rutin menjaga kebersihan kandang sebagai upaya pencegahan penularan PMK. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Kepala Balai Veteriner Lampung Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Hasan Abdullah Saniyata menyatakan bahwa daging sapi yang terserang penyakit mulut dan kuku aman dimakan. Ini disampaikannya pada Jumat siang usai menggelar rapat bersama di Pemprov Lampung dengan agenda pencegahan PMK. Ditegaskannya hanya dagingnya saja. Untuk kepala, leher, tulang, jeroan, dan kaki sapi diminta dimusnahkan karena dapat membahayakan kesehatan manusia jika dimakan. Daging sapi yang terserang PMK disarankan langsung dimasak agar sehat dikonsumsi. Nah, terus dagingnya itu bisa dikonsumsi dengan syarat itu kepala, terus lidah, terus limpung glandula itu yang biasanya kan kelas kita sakit itu kan bengkak itu, nah itu kelenjar itu, kemudian tulang, kemudian teracak, itu dimusnahkan, jangan dikonsumsi. Nah, itu dagingnya itu insya Allah aman. Sejak merebaknya PMK di tanah air, penjualan daging sapi di pasar menurun drastis. Dagangannya selalu tersisa. Sebagian pedagang bahkan memilih tidak berjualan. Konsumen juga kerap bertanya kondisi kesehatan sapi yang mereka potong. Kang, pengaruhnya bisa sebutin pengaruhnya kayak mana, Kang? Ya kalau pengaruhnya sih, ya kebanyakan orang nanya, katanya sapi kena penyakit dulu. Oh begitu. Nah biasa dalam sehari misalkan mampu menjual berapa kilo sebelum ada isu ini? Kalau di pasar Cimeng sehari bisa 15 kilo 20 kilo. Tapi semenjak ada penyakit ini 10 kilo paling drastis. Sejauh ini pasokan daging sapi dari agen dan peternak ke pedagang di pasar tidak terdampak. Harga daging sapi masih cukup tinggi, Rp140.000 per kilogram. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Meski belum menjangkau seluruh rumah, mimpi ribuan warga di 4 desa terisolir di wilayah pesisir barat untuk menikmati listrik akan segera terwujud. Hal itu setelah Pemda Pesisir Barat dan PLN membangun jaringan listrik tenaga surya. Listrik dari PLTS itu diupayakan untuk mengaliri sekitar 1.500 rumah di 4 desa, yakni Watharu, Bandar Dalam, Siringgading, dan Waitias, Kecamatan Bangkunat. Listrik itu diharapkan juga bisa membuka akses internet untuk warga. Pemda Pesisir Barat mengklaim tinggal menunggu tanda tangan kerjasama dengan PLN saja.
Selama ini warga sudah menikmati listrik tenaga surya bantuan pemerintah pusat yang instalasinya sudah terpasang di wilayah desa Siringgading. Jadi itu sedang jalan juga, menunggu PKS dengan Taman Nasional juga. PLN sudah siap. Sudah bekerja sama? Sudah. Tiang listrik sudah siap, kabel sudah siap, api sudah siap. Artinya ketika PKS diteruskan, ada dua PKS, PKS dengan pemerintah daerah dalam rangka membangun jalan, dan PKS dengan PLN dalam rangka memasukkan kabel PLN dan apinya. Meski demikian, PLTS memiliki kelemahan. Saat musim hujan, arus listrik yang didistribusikan hanya bisa bertahan sekitar 4 jam saja dengan daya yang terbatas. Namun, warga tetap bersyukur karena sudah berpuluh-puluh tahun tidak merasakan listrik. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Usaha yang ditekuni oleh mantan wartawan senior bernama Mustaqim membudidayakan tanaman anggrek sukses meski sempat dilanda parahnya masa pandemi COVID-19. Pembelian bunga anggrek oleh masyarakat dan kolektor waktu itu justru meningkat. Banyak warga yang mengisi waktu luang di tengah kesibukan kerja dari rumah atau WFH sambil mengurusi hobinya, salah satunya tanaman hias anggrek. Mustaqim memanfaatkan lahan di rumahnya seluas 1.500 meter persegi di Kelurahan Pringsewu Selatan, Pringsewu untuk membudidayakan tanaman anggrek. Selain itu, lahan juga dibuat taman bunga anggrek. Anggrek yang ditanam jenis Dendrobium, Vanda, Gatelea, Phalaenopsis, Oncidium, dan jenis hibrid. Sehari-hari budidaya anggrek ini diurus sendiri oleh Mustaqim dan istrinya. Tidak hanya anggrek yang sudah berbunga, anggrek dalam kondisi bibit pun banyak diburu pembeli. Harga tanaman anggrek di kisaran Rp100.000 dan ada juga yang harganya mencapai Rp3 juta tergantung ukuran. Dalam sepekan, Mustaqim bisa meraup omset hingga Rp5 juta. Karena ada lahan, kita kelola menjadi kebun anggrek sekaligus tempat untuk berjualan dan bisa tempat untuk santai, kemudian untuk tempat edukasi, kemudian untuk perawatan itu ya akhirnya ya saya support istri juga yang merawat, mulai dari pemupukan, kemudian penyemprotan fungi, insektisida, semua kita rawat bersama istri. Anggrek merupakan tanaman hias yang banyak digemari masyarakat, khususnya emak-emak. Anggrek memiliki bunga warna-warni serta menebarkan aroma wangi yang khas. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.